Halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Afia. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu topik di bioinformatika, yaitu multiple sequence alignment. Nah, sebelum Anda melihat atau memahami topik ini, pastikan bahwa Anda paham terkait dengan metode sequence alignment. Jadi, ada sequence alignment dengan indels atau with indels dan sequence alignment without indels. Baru setelah itu Anda baru bisa mengikuti atau melihat video ini untuk memahami apa sebenarnya multiple sequence alignment. Oke, kita langsung mulai. Jadi, multiple sequence alignment di sini namanya saja dari kata multiple ya, artinya berarti dia lebih dari satu. Kalau sequence alignment, yang kita pelajari sebelumnya yaitu sequence alignment, with indels ataupun without indels, itu berarti secara implisit ada makna yang berarti pairwise sequence alignment, yaitu melakukan alignment dari 2 sequences, dan jumlahnya itu adalah hanya 2 pairwise. Jadi, align 2 sequence begitu ya. Nah, untuk multiple sequence alignment berarti artinya dia melakukan sequence alignment untuk lebih dari 2 sequences. Nah, di sini kita mungkin bertanya-tanya begitu ya, sebenarnya untuk apa sih multiple sequence alignment itu gitu. Kalau di sequence alignment kemarin itu kan bisa dilakukan untuk similarity antara 2 sequence, kemudian juga untuk melakukan database searching gitu ya. Nah, kalau di sini di multiple sequence alignment begitu ya, secara prinsip nanti kita akan mempelajari begitu bagaimana konsepnya dan juga motivasi di belakang itu. Karena ada beberapa algoritma pendekatan begitu yang nanti akan kita pelajari. Jadi di sini untuk mempersempit atau membatasi skopnya, jadi di sini MSA memang biasanya digunakan untuk mengalign set of amino acid sequences. Jadi melakukan alignment dari sequence asam amino gitu ya. Nah, jadi tujuannya juga masih sama dengan pairwise sequence alignment. Jadi kita membuat atau melakukan alignment pesejajaran begitu ya, in order to tujuannya adalah untuk membawa atau membuat pesejajaran tersebut sehingga jumlah karakter yang sama pada satu kolom itu semakin banyak gitu ya. Nah, ada beberapa pendekatan. Jadi yang pertama adalah progressively line up sequences dan alignment. Jadi ada yang meng-line up, kemudian iteratively improve initial MSA, ada yang berdasarkan local patterns, dan ada yang menggunakan statistical dan probabilistic methods ya. Nah, ini nanti kita coba kupas beberapa gitu ya. Nah, di sini adalah contoh ilustrasi dari hasil dari multiple sequence alignment. Jadi misalnya di sini setiap baris itu adalah suatu apa namanya sequence protein gitu ya. Jadi sequence protein dari misalnya spesies yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya ada protein A dari spesies yang berbeda atau mungkin protein yang memang berbeda dari spesies yang sama. Nah, kemudian setiap kolom itu merepresentasikan lokasi line-nya ya, alignment-nya ya. Nah, kalau seperti ini gitu ya, sebenarnya apa yang dicari ya? Jadi motivasi di belakang MSA gitu ya, kalau secara kalau misalnya kita lihat komputasinya ya tujuannya itu ya, tujuannya objektifnya adalah kita membuat atau mensejajarkan, mengatur posisi gitu ya, mengatur posisi dari setiap sequence ini ya. Contohnya ini ada misalnya terdiri dari sekitar berapa ya? 15-an sampai 20 sequence asam amino. Nah, ini kita atur ulang posisinya sehingga apa? Sehingga jumlah karakter yang sama dalam satu kolom itu semakin banyak gitu ya. Jadi misalnya contohnya ini kita bisa lihat ini kan sama G gitu ya. Kemudian ini P gitu ya. Kemudian ada Q. Kemudian ada di sini juga ada C, ini ada G gitu ya. Ini adalah asam amino gitu ya. Kemudian ada W, V ya.
Walaupun ini mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi karena kita juga mengetahui ada Blossom 60 ya, Blossom 60. Blossom 60 itu menghitung perbedaan, merupakan matriks yang similarity antara satu asam amino ke asam amino lain. Jadi potensi berubahnya satu asam amino ke asam amino yang lain, sehingga ini dari V ke I atau V ke I itu kan potensial untuk berubah. Jadi memang dia masih bisa dikatakan conserved region ya. Jadi ini tujuan dari multiple sequence alignment. Nah, sekarang kita belajar di apa sih motivasi di balik dari MSI ini. Di balik MSI ini motivasinya adalah yang pertama, kita ingin mencari homolog domains ya. Apa sih homolog domains gitu ya? Homolog domains itu adalah daerah atau zona di posisi atau sequence ini yang homolog dari satu sequence yang sama atau uniform dari satu sequence ke sequence yang lain. Nah, ini biasanya dicari untuk satu family. Misalnya gini, jadi katakan kita punya data protein gitu ya dari family avian atau aves ya, burung-burungan gitu. Kita bisa melihat dari fenotipnya bahwa burung itu kan punya kaki yang berselaput ya, kaki yang berselaput gitu. Ya, walaupun levelnya antara satu spesies dengan spesies yang lain itu berbeda. Misalnya, contohnya bebek dengan misalnya burung elang gitu ya. Tetapi mereka masih memiliki itu satu family gitu ya. Nah, kita ingin melihat gitu ya, sebenarnya secara genotip protein apa gitu ya, zona pada gen apa gitu ya, gen pada protein tersebut gen mana gitu ya, yang berkontribusi terhadap fenotip tersebut kan gitu ya, fenotip tersebut. Nah, ini kita bisa melakukan MSA gitu ya, multiple sequence alignment. Di sini kita cek gitu ya, mana yang dia itu homolog domain gitu. Jadi mana yang homolog, mana yang uniform istilahnya. Jadi contohnya misalnya di sini ada P, ada Q gitu ya. Oke, nanti kita bisa simpulkan gitu ya. Oh, berarti disitulah homolog domain, disitulah gen yang berkontribusi terhadap fenotip tertentu gitu ya. Nah, kita sebagai yang bioinformatik, yang computer science, kita memprovide software untuk melakukan pensejajaran sequence-nya ini gitu. Jadi untuk interpretasinya itu nanti akan dilakukan oleh orang-orang biologi dan medicine gitu ya, biomedicine. Orang-orang yang memang riset areanya tersebut. Karena kan kita memang di computer science-nya lebih ke software-nya. Jadi kita di sini pada course ini, pada kuliah ini kita lebih menitik beratkan pada software-nya. Jadi cara kerja software-nya sehingga menghasilkan tersebut. Nah, ini memang sangat diperlukan gitu ya. Contoh yang lain misalnya adalah kita juga misalnya antara yang ini ya, cancer gitu ya, antara sel cancer dengan sel non cancer gitu ya. Jadi misalnya setelah malignant cell dengan normal cell. Nah, kita melakukan homolog ternyata ada misalnya ini ada Q nyempil di sini gitu atau Q nyempil di sini gitu. Ini gimana gitu ya? Q nyempil di sini berarti dia ada proses substitusi gitu ya atau mutasi. Nah, mungkin ini karena perbedaan satu asam amino ini nanti dia bisa berpengaruh terhadap proteinnya dan struktur proteinnya ya, dan akhirnya bisa mengubah fungsi proteinnya, dan itu yang ternyata adalah yang menyebabkan fungsi selnya berbeda ya. Jadi menyebabkan ada yang malignan dan ada yang normal. Nah, oleh karena itu kita harus si multiple sequence alignment ini itu memang sangat diperlukan. Jadi ini adalah basic task yang biasanya diperlukan, yang akan digunakan oleh orang biomedicine. Oke, setelah itu motivasi yang lain apa? Motivasi yang lain adalah untuk proses pembelajaran atau pada saat kita belajar terkait dengan struktur dan fungsi dari protein. Jadi nanti kita kita ingin belajar bagaimana sih fungsi dan protein tadi, seperti yang kita ingin mencari tahu gen apa gitu ya yang kontribut terhadap
fenotip tertentu. Nah, di situ kan nanti kita juga kita melakukan bagaimana sih fungsi gennya sampai ke protein. Nah, jadi memang lebih lebih komprehensif kalau kita melakukan multiple sequence alignment gitu, nggak cuman pairwise. Jadi untuk mengkonfirmasi itu satu family kan ya yang dikonfirmasi, yang dilakukan alignment, maka dibutuhkan multiple sequence alignment. Yang lain adalah untuk evolusi gen ya. Ini evolusi gen misalnya dari gen spesies satu ke spesies yang lain dalam satu family. Nah, itu ada perubahan evolusi gennya. Nah, itu bisa dicari dengan menggunakan multiple sequence alignment. Jadi di sini multiple sequence alignment ini memang untuk yang multiple dan ini memang lebih komprehensif dan diperlukan dibandingkan dengan hanya pairwise. Nah, kalau pairwise memang nanti pendekatannya lebih ke digunakan untuk database searching, misalnya untuk mencari spesies yang mirip gitu ya dari suatu database gitu ya, misalnya di BLAST atau NCBI gitu. Oke, kemudian sekarang ada dua pendekatan ya. Pendekatan yang pertama adalah bagaimana sih melakukan MSA, ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, kalau kita sudah diberikan data a given family of genes. Jadi kita diberikan data genes ya, asam amino genes, protein itu yang diketahui bahwa itu satu family. Jadi misalnya ada tadi 20 sequence, kita ketahui bahwa itu satu family gitu ya. Nah, ini pendekatan pertama. Nah, pendekatan pertama ini maka nanti metodenya adalah kita memang mencari MSA yang bagus, kemudian nanti kita menggunakan Clustal approach. Jadi nanti ada algoritma Clustal gitu ya, dan nanti kita akan coba softwarenya bagaimana sih hasil dari Clustal approach ini. Yang kedua itu adalah determine MSA around a given sequence. Nah, jadi kalau yang pertama sudah diketahui bahwa yang kita miliki itu adalah satu family ya. Kalau yang kedua kita nggak tahu gitu. Jadi yes, kita dapat given sequence, we didn't know whether kita tidak tahu apakah itu satu family atau tidak gitu. Nanti ini pendekatannya menggunakan PSI plus dan juga hidden Markov model, yaitu machine learning, pendekatan machine learning. Nah, untuk kali ini kita akan belajar yang pendekatan yang pertama dulu gitu ya, yang menggunakan Clustal approach. Oke, nah ini contohnya yaitu Clustal overview, bagaimana sih algoritma yang ada di Clustal. Jadi secara prinsip sebenarnya simple ya, jadi kita punya sequence ya, kemudian kalau kemarin, sorry, kita punya dua sequence ya, jadi misalnya ini adalah dua sequence kita lakukan alignment. Jadi ini kan sebenarnya pairwise alignment biasa ya. Nah, di pairwise alignment ini ternyata kan kita dapat hasil alignment. Nanti hasil sequence yang lain juga kita punya hasil alignment. Nah, nanti hasil alignment itu kita combine gitu. Jadi hasil alignment ini, alignment 1 dan alignment 2 ini kita combine menjadi MSA gitu. Nah, nanti MSA dengan hasil alignment yang lain kita combine menjadi MSA gitu ya. Jadi ini kan sequence dengan sequence kita align jadi pairwise alignment, kemudian hasil alignment dengan hasil alignment yang lain kita combine, kita align lagi menjadi multiple sequence alignment. Kemudian multiple sequence alignment ini kita align dengan hasil alignment yang lain, ini menjadi multiple sequence alignment juga. Jadi prosesnya adalah iteratively gitu, progressively ya, dia di sini dituliskannya progressively adds to MSA gitu. Nah, ya secara prinsip ini mudah. Jadi kayak misalnya kita baris gitu kan ya, ada dua orang berbaris, kemudian kita sudah dapat hasil barisnya. Saya si A dan si B berbaris, kemudian ada barisan yang lain, ada C dan D. Kemudian kita gabungin kan hasil barisannya. Oke, kalau manusia mungkin bisa diatur ya, gampang. Nah, sekarang yang kita atur itu data gitu, sequence ya, lebih spesifiknya adalah sequence asam amino. Jadi ini butuh algoritma gitu. Jadi kita ngasih tahu instruksi, kita memberikan algoritma kepada komputer supaya komputer bisa ngatur si sequence ini sehingga bisa ter-align menghasilkan multiple sequence alignment. Nah, dari prinsipnya ini ada dua question sebenarnya, dua big question dalam prosesnya. Coba Anda perhatikan. Jadi misalnya sequence,
ini sequence, kemudian ada alignment ya. Alignment gitu. Bisa kita alignment kemudian kita combine. Nah, ini aslinya ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu kalau misalnya kita punya banyak ya, kita punya banyak sequences, katakan 10 ya misalnya. Seperti yang di sini, kita ada ini 20-an ya. Ini ada sequence pertama, ini sequence yang kedua, ini sequence ketiga, sequence keempat. Nah, waktu initial ya, waktu pada saat melakukan alignment yang pertama, itu mana dulu nih yang di pairwise? Misalnya apakah selalu sequence 1 sama sequence 2 dulu? Atau bisa juga sequence 1 dengan sequence 10 dulu misalnya, atau sequence 1 dengan sequence 20 dulu. Apakah ada rule atau ada standar atau ada aturan bahwa sequence 1 selalu sama sequence 2, jadi urut gitu, apakah harus urut atau bisa random? Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Karena kita secara prinsip kan akan bertanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita punya hasil alignment dan alignment kemudian di-combine tadi, itu teknisnya bagaimana gitu ya. Teknisnya bagaimana untuk meng-combine? Karena melakukan pairwise alignment sendiri with index aja kan kita butuh algoritma dynamic programming ya. Kita butuh Needleman-Woods algorithm. Nah, ini gimana cara meng-combine gitu ya. Kalau yang manusia misalnya dua barisan kita gabung. Nah, itu apakah gabungnya urut di belakangnya atau diselang-seling atau gimana gitu. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Dan di sini Clustal, algoritma Clustal ini dia menghandle gitu ya prosesnya gitu ya. Oke, nah ini untuk pertanyaan yang pertama yaitu ordering sequences for addition to MSA. Jadi tadi mana sih urutannya? Apakah sequence 1 tuh selalu di pairwise dulu sama sequence 2, habis itu baru nanti sequence 3 di pairwise sama sequence 4. Misalnya kan gitu ya. Nah, ini yang pertama itu disebut dengan ordering sequences for addition to MSA gitu ya. Jadi urutan, jadi namanya urutan. Nah, urutannya itu mengikuti apa sih gitu ya. Nah, urutannya ternyata juga ini sesuai dengan yang ada di biomedicine gitu ya, biologi, bahwa urutannya itu kita bisa menggunakan informasi yang sudah ada, yaitu yang terkait dengan phylogenetic tree. Jadi kalau misalnya kita punya sequences, contohnya ini kita punya 7 sequences, untuk mengetahui urutannya ya, mana yang di sequence dulu yang pertama, itu adalah dengan menggunakan, kita mengkonstruk atau mengenerate phylogenetic tree. Contohnya di sini phylogenetic tree itu apa? Yaitu pohon keturunan ya, pohon keturunan. Jadi di sini kita bisa menuliskan bahwa HBB ini sebenarnya HBB ini adalah protein hemoglobin B ya yang ada di human itu memiliki ini satu cabang ya dengan hemoglobin B di kuda ya, horse gitu ya. Jadi ini. Nah, ini adalah urutan yang pertama. Jadi setelah ini generate mengkonstruk phylogenetic tree, nah ini kita bisa menentukan urutan untuk melakukan alignment, pairwise alignment-nya. Nah, ini kita lakukan pairwise alignment. Ini kita lakukan pairwise alignment. Ini setelah itu ini baru kita lakukan pairwise alignment. Jadi ini ancient tree kan sebenarnya ya untuk mengetahui pohon untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara satu sequence dengan sequence yang lain. Nah, ini sering kita sebut dengan guide tree ya, guide tree gitu. Jadi di sini ini untuk menentukan gitu ya, menentukan hubungan kerabatan dan untuk menentukan order atau urutan dari melakukan pairwise gitu ya, pairwise sequence. Oke. Nah, kita akan pelajari gimana sih mengkonstruk phylogenetic tree walaupun nanti tidak lengkap ya, karena nanti ada assume atau asumsi yang sudah kita dapatkan terkait karena phylogenetic tree itu banyak sekali metodenya. Ada yang metodenya nanti menggunakan distance matrix, ada yang juga menggunakan machine learning. Jadi kalau misalnya Anda
tertarik gitu, ini kita bisa bisa improve ya terkait bagaimana sih membuat phylogenetic tree gitu. Ini nih komputer banget gitu sebenarnya. Jadi kalau di machine learning ada clustering ya, itu kita bisa pakai. Tapi ada juga yang menggunakan metode konvensional di mana dia menggunakan descent metric. Nah, untuk kali ini kita akan membahas si Klustal gitu ya. Klustal itu menggunakan yang konvensional descent metric. Jadi lebih 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 cepat dalam prosesnya. Oke, untuk sesi ini saya cukupkan, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Kita lanjutkan bagaimana proses mencari dari eh, dari si sequences untuk menghasilkan phylogenetic tree, kemudian baru kita lanjutkan ke MSA-nya ya. Oke, see you di next video.